Chapter 182. Kisah di dalam kotak 3. Bos duduk di kursinya dan menatap flash drive. Hal pertama yang dia pikirkan adalah, di mana saya meletakkan ini. Petik 1. Dia telah mempelajarinya dari Jain sebelumnya. Petik 2. Oh. Untungnya dia sadar belum terlambat. Jam tangan pintar. Bos membuka flash drive untuk mengungkapkan sepotong kecil dan memasangnya ke jam tangan pintar. Informasi yang disimpan di dalam kemudian muncul sebagai hologram. Kim Ha-jin. 174,3 cm, 73 kg, lemak tubuh 8%. 2025, diterima di Sekolah Pelatihan Pahlawan Korea Kyup di peringkat 934. 2025, mencapai peringkat 334 setelah ujian akhir Kyup pertama. 2026, mencapai peringkat 121. Menaikkan 813 peringkat dalam satu tahun. Peningkatan terbesar sejak awal sejarah Kyup. Namun, dia tiba-tiba keluar setelah insiden serangan kubus kehancuran yang terjadi pada tahun yang sama. Karena itu adalah peristiwa yang cukup menarik, media meliputnya dengan ganas. Beberapa mengatakan dia merasa tidak senang dengan pembatasan yang akan diberikan padanya ketika dia menjadi seorang pahlawan. Selanjutnya bergabung dengan Geronimo Mercenary. Itu adalah karir Kim Ha-jin yang sudah diketahui semua orang. Menatapnya, mata bos tenggelam dengan dingin. Haruskah saya kembali dan kali ini, membunuhnya untuk selamanya? Untungnya bagi Yoo Jin-hyuk, informasi yang lebih menarik segera menyusul. Catatan pribadi Yoo Jin-hyuk. Juli tahun 2025, mulai menyelidiki Kim Ha-jin atas permintaan keponakanku. Pada awalnya, itu lagi-lagi serangkaian informasi yang tidak berguna, jadi dia dengan cepat menggulir ke bawah. Tapi kemudian, petik 2 tanda seru petik 2. Jari-jarinya yang menyentuh hologram menegang. Informasi berikut ini direkam di tempat di mana ujung jarinya yang gemetaran berhenti. Oktober tahun 2025, menemukan kata kunci penting. Insiden Kwang-oh. Petik 2 petik 2. Insiden Kwang-oh. Begitu surat-surat itu tercermin di murid-muridnya, bip, suara keras memenuhi telinganya. Karakter-karakter itu terus berulang di dalam kepalanya. Insiden Kwang-oh, insiden Kwang-oh. Itu terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia telah menguburnya jauh di dalam alam bawah sadarnya, tetapi tetap saja itu adalah hari yang tak terlupakan. Tes pertama yang dia hadapi atas perintah mantan bos yang membawanya. Kemungkinan besar bahwa Kim Ha-jin mungkin satu-satunya yang selamat dari insiden Kwang-oh. Tidak berdasar tapi bukti masih lemah. Itu adalah cerita dari dulu sekali. Hari itu hujan lebat. Ketika kami muncul di tempat penampungan yang gelap, orang-orang di dalam bergetar. Mereka takut, begitu juga aku. Tetapi rekan saya pada saat itu, Bell, mantan Black, berbicara. Membunuh atau dibunuh? Kalau tidak, saya akan ditinggalkan oleh bos. Bell membuat saya melakukan segalanya dengan dalih, pelatihan, dan saya, sebagai seorang anak, melakukan pembantaian. Bukti tanda pagar 1, ada seorang wanita hamil yang hamil besar di sana. Persalinan sudah dekat. Hari itu, saya membunuh banyak orang. Tetapi ada satu kehidupan yang tidak saya ambil. Seorang bayi, menangis, berlumuran darah. Seorang bayi bersembunyi di pelukan ibunya, tidak, bayi yang berusaha keras disembunyikan oleh ibunya. Bukti tanda pagar 2, tanggal yang ia tunjukkan di panti asuhan dan tanggal kejadiannya hampir sama. Seorang anak terlalu muda untuk membunuhku. Saya tidak bisa membunuh anak yang tidak memiliki kemampuan untuk membunuh saya untuk menyelamatkan diri. 2026, menemukan informasi baru. Sakit kepala yang kuat muncul. Rasa sakit itu merobek otaknya berkeping-keping. Menurut informan, dipastikan bahwa pembunuh yang menyerang tempat perlindungan evakuasi Kwang-oh meninggalkan bayi dalam keadaan utuh. Koneksi yang sangat kuat dengan kelahiran Kim Ha-jin. Lalu, apakah bayi itu Kim Ha-jin, dan apakah pembunuh itu meninggalkannya di panti asuhan? Belum yakin. Peringatan, informasi ini disimpan dalam basis data pribadi Valet Banquet, dan secara otomatis akan dihancurkan jika bersentuhan dengan kekuatan sihir selain Yoo Jin-hyuk. Kenangan hari itu menjulang di depan saya. Bell menyeringai padaku yang tidak bisa membunuh bayi itu. Dan dia berkata, kami diperintahkan untuk membunuh 96 orang. Tidak ada perintah yang diberikan tentang kehidupan ke-97 yang tidak terduga. Jadi, Byul, kamu bisa membiarkannya pergi. Terserah kamu. Mungkin itu bagian dari ujian. Tapi tetap saja saya tidak membunuh anak itu. Yah, jika itu keputusanmu, aku yakin bos akan mengerti. Aku, yang seharusnya tidak dilahirkan dan dibesarkan dalam kutukan dan kebencian. Tetapi anak yang pantas mendapatkan masa kecil yang bahagia dan cinta dari orang tuanya sekarang terkubur dalam darah dan kematian karena aku. Petik 1. Jika aku tidak dilahirkan, kamu akan menjalani kehidupan biasa. Saya merasa kasihan dengan semua itu. Dan saya merasa sangat bersalah. Itu sebabnya saya tidak bisa membunuhnya. Petik 2 petik 2. Kembali dari masa lalu, saya membuka mata. Realitas diletakkan di depanku.
Tiba-tiba, semua perasaan yang dipendam Kim Hajin kepadaku datang ke makna baru. Meskipun saya telah belajar kebenaran, air mata saya tidak mengalir. Saya juga tidak marah. Seolah-olah aliran emosi saya terhambat, saya menjadi lebih tenang. Apakah Kim Hajin tahu semua ini? Dan untuk tidak menunjukkan niat untuk membunuh meskipun begitu apakah itu berarti dia memaafkanku? Atau ini hanya semacam masa percobaan atau ujian? Saya tidak punya ide. Sejak awal, saya tidak sepintar itu. Saat ini, yang aku inginkan hanyalah untuk berhenti berpikir sesaat. Jadi saya menutup mata. Segera, tidur merangkak masuk dan menggerogoti kesadaran saya. Pagi selanjutnya, Chae Nayun bangun berjemur di bawah sinar matahari yang menyinari jendela. Pandangan yang biasanya buram jelas hari ini karena beberapa alasan. Pikirannya masih agak kabur. Dia terus mengangkat kelopak matanya ke atas dan ke bawah, berusaha mengendalikan napas. Kemudian, meskipun kamu menerima bantuan dari lawan, kamu adalah orang pertama yang mengatasi kutukan roh pendendam. Prestasi tidak terkunci, sulit dibunuh. Karena Anda menerima bantuan orang lain, bonus pencapaian dibatasi hingga 50%. Setengah lainnya akan dibuka setelah Anda mencapai lantai 6. Trait didapat kekuatan sihir yang menelan kutukan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kata-kata yang tidak bisa dia mengerti muncul di langit-langit. Dia tidak bisa memahami apa yang mereka maksudkan bahkan setelah dia selesai membacanya. Apakah saya menjadi bodoh? Tubuh dan kepala saya tidak berfungsi seperti yang saya inginkan. Petik 1. Petik 2. Oh, Nayun, apakah kamu sudah bangun? Tiba-tiba, wajah Yi Jiyun muncul di sudut matanya. Kamu naik. Oh, terima kasih Tuhan. Petik 2. Yi Jiyun tersenyum cerah, tetapi tiba-tiba mengerutkan kening dan memeluknya dengan erat. Chae Nayun tidak bisa bernapas. Perasaan lehernya basah oleh air mata menjijikkan. Tapi berkat itu dia sadar kembali. Turun. Apa? Lepaskan aku. Namun, Yi Jiyun memegangnya lebih erat dan mendorong wajahnya lebih dekat. Untunglah. Petik 2. Setelah menghela nafas berat, Chae Nayun mengangkat bagian atas tubuhnya dan mendorong Yi Jiyun menjauh. Jadi apa yang terjadi? Dia kemudian bertanya pada Yi Jiyun yang menangis karena gembira. Oh, aku memposting di forum, menanyakan apakah ada yang punya penawarnya untuk kutukan. Yi Jiyun menjawab, mengotak-atik jarinya. Karena dia diminta oleh Kim Hajin untuk tidak memberitahu siapapun, dia jelas terlihat canggung. Dan, seorang pria yang memiliki penawarnya secara kebetulan datang. Dan dia membantu kami. Petik 2. Petik 2 petik 2. Tapi tentu saja Chae Nayun tidak percaya itu dengan mudah dan menatap Yi Jiyun dengan tatapan curiga. Apa-apa? Maksudku, terima kasih, tapi dia baru saja membantu. Ya. Tanpa meminta imbalan apapun. Chae Nayun mulai meragukan kebaikan tanpa alasan. Dia memiliki ketidakpercayaan kronis pada manusia. Ya, tapi Nayun, bagaimana dengan lenganmu? Tetapi solusi untuk itu sederhana. Memalingkan perhatian Chae Nayun dari sesuatu lebih mudah daripada membodohi kebanyakan anak. Lengan. Chae Nayun batuk dan memutar lengan kirinya ke atas dan ke bawah. Meskipun kaku karena tidak digunakan untuk sementara waktu, itu pasti sudah sembuh. Ini baik, tidak, tapi lebih daripada siapa di dunia. Oh, benar, kamu bisa menggunakan longsword sekarang. Petik 2. Petik 2. Longsword. Mendengar satu kata itu, Chae Nayun sudah lupa apa yang akan dia tanyakan, dan percikan minat muncul di matanya. Ya, hal yang kamu dapatkan dari pencarian. Petik 2. Tentu saja aku tahu apa itu. Saat itu, petik 2. Sekitar 3 minggu yang lalu, itu adalah pencarian kelompok pertama yang dia dapatkan sejak dia memasuki menara. Petik 2. Sangat senang. Kenangan hari itu, masih dianggap sebagai salah satu prestasi terbesarnya, kembali hidup. Kues tersembunyi. Pencarian kelompok tingkat menengah telah ditemukan. Setidaknya 8 orang diminta untuk melanjutkan pencarian ini. Setelah menerima pencarian, dia segera memanggil 8 anggota Essence of the Stride. Pada awalnya, beberapa monster mayat hidup semua ada di sana, tetapi segera mereka menemukan pedang bercahaya biru di titik buta di gua. Semua orang berteriak kegirangan. Dia hampir pingsan setelah memeriksa informasi item. Mereka hampir kehabisan makanan ketika mereka menemukan barang langka ini. Sama dengan LV, 3 longsword berkualitas tinggi dipoles dengan es kristal langka. LV, 3 atribut, es. LV, 3 kerusakan frost. LV, 3 kekuatan serang. LV, 3 daya tahan. Sama dengan. Senjata yang hampir sama dengan. Tidak, senjata yang mengalahkan senjata LV, 4. Petik 2. Apakah pemimpin tim meninggalkannya? Namun, ketua tim Kim Yongjin telah menggunakannya 3 minggu terakhir ini. Chae Nayun tidak dalam kondisi untuk menggunakan pedang. Dia meninggalkannya hari ini, mengatakan dia tidak mungkin menggunakannya saat kamu sakit.
Sebaliknya dia mengambil tombak kristal merah. Petik 2. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Master Senjata. Master Senjata. Itu adalah hadiah Kim Yongjin yang memungkinkannya untuk memegang senjata seolah-olah dia telah menggunakannya selama bertahun-tahun. Kekuatan sihirnya jelas, tetapi berkat hadiah ini bahwa ia akan menjadi pahlawan peringkat tinggi tahun depan. Yi Jiyun menyeringai dan menggiling wajahnya ke bahu Chae Nayun. Sialan ini lagi. Ini untuk merayakan pemulihanmu gelombang. Aku belum pulih sepenuhnya. Berhenti mendorong, itu sakit. Oh, benar. Petik 2. Chae Nayun membuka matanya lebar-lebar. Seolah dia ingat sesuatu. Hei, siapa yang memberimu penawarnya? Petik 2. Petik 2 petik 2. Berhentilah menghindari pertanyaan dan jawaban itu. Yi Jiyun bergetar, tetapi segera tersenyum. Jika itu sesuatu yang lain, Chae Nayun pasti akan melupakannya selama berhari-hari. Ini pasti membuat dia kesal. Mungkin dia merasakan sesuatu secara intuitif. Intuisi wanita, bisa dikatakan. Aku dalam suasana hati yang baik, jadi mungkin aku akan memberitahunya saja. Petik 2. Dia, ya, jadi, petik 2. Oh, tapi tidak sekarang. Nanti, aku akan memberitahunya ketika kita masuk ke sesuatu yang dramatis. Saya akan memberinya kejutan. Petik 2. Yi Jiyun tiba-tiba memasang tampang serius. Dia bilang kamu akan tahu jika aku memberitahumu bahwa, aktor latar belakang, mampir. Aktor latar belakang. Iya. Apa-apaan ini? Mata Chae Nayun membelalak. Apakah kamu tahu siapa dia? Ketika Yi Jiyun bertanya, Chae Nayun tersenyum lembut dan memegang wajahnya. Hehe, ya, aku tahu. Saya mendapatkannya. Pergi sekarang. Siapa dia? Yi Jiyun berusaha keras untuk tidak tersenyum. Hanya seorang guru tua. Guru. Yi Jiyun hampir meledak tertawa barusan. Pada saat itu, Chae Nayun bertanya dengan nada mendesak. Hei, apakah Anda memberitahu dia nama panggilan saya? Petik 2. Tidak, saya tidak. Bagus kalau begitu. Chae Nayun mengangguk dan menyalakan messenger. Saya mendengar dari teman saya bahwa Anda memberinya penawarnya. Terima kasih Anda tidak menjawab kembali jadi saya pikir Anda telah menghapus saya karena saya terus mengganggu Anda OTL. Kurung siku buka. BTW orang yang kamu sembuhkan adalah temanku bukan aku Dia mengirim pesan di atas ke, Ekstra 7. Kemudian dia berbalik lagi ke Yi Jiyun. Bagaimana penampilannya? Apakah dia terlihat tua? Petik 2. Dia memang terlihat agak tua, dengan janggut. Jenggot. Itu adalah petunjuk terbesar yang bisa disediakan Yi Jiyun. Jenggot. Iya. Jenggot. Tapi Chae Nayun hanya tersenyum seolah-olah dia memiliki sesuatu yang lain dalam pikirannya. Itu terdengar seperti dia. Saya menganggapnya sebagai orang tua yang jago bermain game. Petik 2. Chae Nayun bergumam, tiba-tiba merasakan hatinya menghangat. Bahkan di dunia seperti ini, ada satu orang yang bisa kupercayai. Tidak. Sekarang saya berpikir tentang itu, ada banyak sekali yang mengejutkan. Ayah, kakek, Yo Yonha, Kim Suho, dan meskipun dia sedikit bodoh, teman masa kecilku Shin Jonghak. Petik 1. Petik 2 petik 2. Meskipun mengatakan bahwa dia ingin mati setiap hari, dia menyadari satu hal setelah hampir mati. Pada akhirnya itu adalah sifat manusia yang ingin hidup. Jangan terlalu menyedihkan. Maju ke depan. Lebih kuat, lebih keras. Chae Nayun menggelengkan kepalanya dan melompat berdiri. Kemana kamu pergi? Untuk berolahraga. Saya tidak bisa berlatih pedangku selama 3 minggu. Saya pikir saya mungkin lupa banyak. Saya harus kembali ke jalurnya. Petik 2. Sore, karena Prestige tidak memiliki matahari, hari gelap seperti malam. Pemain yang sibuk menaklukkan lantai yang lebih tinggi kembali ke Prestige untuk acara yang sangat istimewa yang akan berlangsung di Istana Medea. Yo, pemula. Hei Hajin gelombang. Chok Jungyong dan Jain, yang berkeliaran di depan istana, berjalan ke arahku. Mereka berkata bahwa mereka bermain-main di lantai 5, dan peralatan mereka yang berkualitas lebih tinggi mengatakan itu benar. Jain mengenakan jubah berkualitas tinggi dan kalung permata, sementara Chok Jungyong mengenakan sarung tangan yang terbuat dari tulang. Bagaimana lantai 5? Menyenangkan dan mengasyikkan. Anda harus datang lain kali. Petik 2. Lantai 5 dirancang agar terlihat seperti dunia iblis. Temanya harus, petualangan, menembus 6 benteng, 10 gerbang, 8 pos terdepan, dan 5 kastil untuk tiba di ujung dunia. Itulah tujuannya. Seberapa jauh kamu pergi? Aku tidak yakin. Kami tinggal di rawa permulaan selama sekitar 2 hari. Ada idiot yang menunggu di sana untuk menemukan anggota partai. Petik 2. Lantai 5 berukuran setengah dari semenanjung Korea. Dengan demikian, 2 hari tidak cukup dekat untuk mencapai manapun. Aku akan pergi denganmu besok. Ketika saya mengatakan itu, saya mengintip dari balik bahu Chok Jungyong. Orang yang biasanya paling menonjol tidak terlihat. Di mana bos? Bos gelombang. Gelombang dia harus melakukan sesuatu gelombang. Segera, Jain mengerutkan kening yang menakutkan. Dia pergi dengan wajah seperti ini, jadi sesuatu yang serius pasti terjadi.
Bagaimanapun, mari kita masuk gelombang. Jain melompat dan mengaitkan lengannya ke tanganku. Aku akan baik-baik saja dengan itu jika bukan karena fakta bahwa Jain saat ini menyamar sebagai seorang pria. Oh, benar, sembunyikan aku juga. Oke gelombang. Karena simbol teratai hitam ditinggalkan di lokasi menara yang hancur, aku tidak punya pilihan selain pergi ke istana sebagai kursi hitam chameleon. Karena itu, saya mengubah wajah saya melalui bantuan Jain. Setelah menyamar, kami berjalan ke gerbang utama istana. Kami menunjukkan kartu kewarganegaraan kami kepada penjaga yang berdiri di depan gerbang, dan penjaga memberi kami lencana berbeda setelah memeriksa poin kontribusi kami. Lencana saya terbuat dari berlian, sedangkan Chok Jungyong dan Jain adalah emas. Masuk. Kami memasuki istana dengan aman. Segera setelah kami masuk, kami melihat lobi yang indah dan luas. Lantainya ditutupi karpet merah, langit-langitnya tinggi seperti panteon, dan lampu gantung yang indah tergantung di tengah. Bahkan ada pelayan dan pelayan berpakaian formal dan berdiri di dekatnya. Kami akan memeriksa peringkat badge kamu. Seorang lelaki tua yang tampaknya kepala pelayan berjalan masuk. Saya yang pertama. Diamond Rank telah dikonfirmasi. Tolong beritahu kami nama Anda yang terhormat. Petik 2. Petik 2. Nama yang terhormat. Bukankah itu nama asli, kan? Seolah dia membaca pikiranku, kepala pelayan dengan cepat menambahkan. Nama palsu atau nama panggilan tidak masalah. Petik 2. Ah, kalau begitu aku akan pergi dengan Buyong. 1. Kepala pelayan tua itu dengan cepat membuat kartu nama. Berlian, Buyong. Berikutnya adalah Chok Jungyong dan Jain. Chok Jungyong tampaknya berpikir bahwa nama-nama itu harus dua karakter saat ia pergi dengan Jungyong, sedangkan Jain pergi dengan anagram namanya, Anji. Ikuti aku. Setelah meletakkan kartu nama di dada kami mengikuti kepala pelayan melewati lobi. Segera, kami mendapati diri kami berdiri di depan pintu perak besar. Namun, kami dengan cepat berjalan melewatinya. Berikutnya adalah pintu emas. Kepala pelayan berhenti di depannya. Anji Nim dan Jungyong Nim mungkin masuk melalui pintu emas. Kami tidak menggunakan pintu yang sama. Petik 2. Pintu yang kamu gunakan ditentukan oleh pangkatmu. Tapi jangan khawatir, kalian semua akan berakhir di aula resepsi yang sama. Petik 2. Kepala pelayan dengan tenang menjelaskan. Seperti yang dia katakan, Istana Media adalah ruang ekstradimensional yang terbentuk dari kekuatan sihir. Semua pintu berwarna berbeda akan mengarah ke satu ruang resepsi. Dengan kata lain, pemain akan berkumpul di tempat yang sama untuk menerima hadiah mereka. Alasan media membelah pintu adalah untuk membuat pintu masuk mereka lebih flamboyan. Petik 2. Tapi kita mendapat hadiah berbeda, kan gelombang? Itu benar. Ah, jika aku tahu sebelumnya, aku akan menghancurkan menara sendiri. Hajin akhirnya akan mengambil semuanya gelombang. Jain melirikku. Saya tertawa. Jangan khawatir, aku akan berbagi hadiah denganmu. Sangat. Tentu saja. Yai, gelombang. Jain melompat ke pintu emas, dan Chok Jungyong mengikuti. Ketika Chok Jungyong memasuki pintu emas, otot-otot punggungnya sangat kesemutan. Bingung apa yang menyebabkan reaksi seperti itu dari dia, aku mengintip di ruang resepsi di luar pintu emas. Oh. Seperti yang diharapkan, ruangan itu penuh dengan orang-orang kuat yang membuat darah Chok Jungyong mendidih. Kiik. Pintu emas tertutup rapat. Selanjutnya, aku akan memandu kamu ke pintu pangkat berlian. Aku mengikuti kepala pelayan, berjalan melewati pintu batu delima, pintu safir, dan pintu zamrud. Pada saat kami tiba di pintu berlian, tubuhku benar-benar tegang. Saya hanya ikan biasa dibandingkan dengan ikan paus di dalam ruangan. Apakah kamu siap? Kepala pelayan bertanya. Tidak apa-apa bagiku untuk mengenakan jubah ini, kan? Saya masih dalam penyamaran Jain, tetapi saya tidak ingin mengungkapkan wajah saya jika memungkinkan. Iya, tidak apa-apa. Medeani menikmati mengenakan jubah juga. Faktanya. Kepala pelayan menatap jubah saya. Jubah itu cukup indah untuk membuat Medeani iri. Haha. Itu dibuat oleh Aether yang mencintai kecantikan, jadi itu tidak bisa membantu. Lalu aku akan masuk. Ya, saya harap Anda menikmati masa tinggal Anda. Kepala pelayan membukakan pintu untukku. Pintu peringkat tertinggi dibuka dengan raungan nyaring. Saya melangkah ke ruang resepsi. Petik 2. Ada dua meja panjang yang disatukan, membentuk meja 100 meter. Pandangan orang-orang di dalam semua jatuh pada saya. Esensi Selat, Kim Yongjin. Pahlawan tingkat tinggi yang saya temui saat saya di Kyuk, Oh Jun Hyuk, dan Seo Yongji. Hamba setan, Kim Oh Sung. Pemburu hamparan luas, Sekim Junwo. Desolate Moon, Shin Jong Hak. Senang bertemu dengannya lagi. Pahlawan dari kuil keadilan, Ailen, dan Ha Yi Yong Ha. Dan, seorang pria misterius mengenakan jubah. Yang berkumpul di sini semua pria dan wanita yang kuat yang telah membuat prestasi besar di menara. Shin Jong Hak jelas yang terlemah di antara mereka. Buyong Nim dengan peringkat berlian telah tiba. Kepala pelayan memperkenalkan saya dengan hormat. Aku berjalan sesantai mungkin dan duduk di kursi berhiaskan berlian di dekat kepala meja.
Pria berjubah misterius itu duduk di depan saya, dan di sebelah saya adalah Aileen. Petik 2. Aileen menatapku dengan mata berbinar. Tidak, itu bukan Aileen. Saat saya duduk, semua orang di ruangan itu mulai memperhatikan saya. Tidak banyak yang baik. Jika saya harus menggambarkan tatapan mereka, sepertinya mereka mencoba memperkirakan kekuatan orang terkuat di ruangan itu. Aku mendorong tudung ke bawah. Jika mereka adalah harimau, saya hanya seekor hiena. Itu terlalu tidak nyaman. 1. Buyong sama dengan lotus.